Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tafsir Safwatu Tafasir, masih melanjutkan surah At-Tolaq. Nah, sebelum beliau mentafsirkan ayat-ayat dari surah At-Tolaq ini, beliau di sini mendatangkan beberapa sebab nuzul, yaitu sebab yang melatar belakangi surah At-Tolaq ini turun. Yang pertama, Rawal Bukhari. Imam Bukhari beliau telah meriwayatkan anak Abdullah ibn Umar, bahasanya Abdullah bin Umar beliau talaqa imra'atahu, mentalak istrinya, wa huwa haidun, sedangkan istrinya ketika itu dalam kondisi haid. Jadi menceraikan istri ketika dalam kondisi haid itu enggak boleh, hukumnya adalah haram. Fadzakara dzalika Umaru li Rasulillah, kemudian Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Fataghayyadha Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW mendengar ceritanya Umar, Nabi marah. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, liyurajji'ha tsumma yumsikha hatta tathura, hendaknya Abdullah bin Umar itu merujuk istrinya, kemudian menahan istrinya sampai istrinya itu suci. Summa tahid, kemudian haid, fatathur, kemudian suci. Fa in badalahu, jika dia tampak lahu bagi Umar, bagi Ibnu Umar tadi tampak ayyutalliqaha, dia ingin mentalak istrinya, fal yutalliqha, maka hendaknya dia mentalak istrinya tahiran, dalam keadaan suci, qabla ayyamassaha, sebelum dia menyentuhnya. Fatilkal iddah, itu adalah iddah allati amara bihallah, itu adalah iddah yang Allah perintahkan dengan iddah tadi. Nah, ini adalah sebab yang pertama tentang turunnya surah At-Tolaq ini, yaitu Abdullah bin Umar, putranya Umar, itu mentalak istrinya pada saat istrinya itu sedang haid. Nah, ini adalah satu kesalahan dan dosa, sehingga turunlah ayat ini. Kemudian yang kedua adalah waruya an Anasin qala, dan telah diriwayatkan dari Anas qala, dia berkata, talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mentalak istrinya, yaitu yang namanya Hafsah binti Umar. Fa'atat ahlaha, kemudian Hafsah tadi mendatangi keluarganya. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian turunlah firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihin. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi, raji'ha fa innaha sawwamah qawwamah. Kemudian setelah ayat ini turun, Jibril berkata kepada Rasul, kata Jibril, raji'ha, rujuklah kamu Hafsah, kepada Hafsah, rujuklah Hafsah, fa innaha, sesungguhnya dia, sawamah, yaitu Hafsah ini adalah wanita yang ahli puasa, wa qawamah, dan wanita yang ahli bangun malam. Wahia, dan adapun Hafsah itu min azwajika, itu termasuk daripada istri-istrimu, wa nisaika, dan wanita-wanitamu, fil jannah, di dalam surga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah waruwiyah, dan diriwayatkan annau, bahasanya lama nazala qaulu ta'ala, tatkala turun firman Allah SWT, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang ditalak, yatarabbasna, hendaknya mereka menahan, bi anfusihinna, diri-diri mereka, salah tata quru', selama 3 quru'. Jadi wanita yang ditalak oleh suaminya itu masa iddahnya adalah 3 quru'. Nah, dalam mentafsirkan quru' ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan quru' ini adalah 3 kali suci, ada yang mengatakan salah tata quru' ini adalah 3 kali haid. Qala jama'atun,
Telah berkata sekelompok jamaah ulama, sekelompok minas sahabah daripada para sahabat. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama iddatu man la qur'alaha min sigharin au kibarin. Fama iddatu man la qur'alaha. Ya Rasulullah, berapakah iddah wanita yang dia tidak memiliki quru'? Min sigharin disebabkan dia masih kecil, au kibarin atau dia sudah tua renta. Jadi anak yang masih kecil dan wanita yang sudah tua itu kan nggak mengeluarkan darah haid lagi. Atau masih kecil itu nggak mengeluarkan darah haid. Nah, iddah mereka itu berapa? Maka fanazalat, maka turunlah firman Allah SWT, wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Turunlah ayat, dan perempuan-perempuan yang sudah tidak keluar darah haidnya, fa inirtabtum jika kalian ragu-ragu tentang masa iddah mereka, fa iddatuhunna thalathatu ashhur, maka adapun iddah mereka itu adalah 3 bulan. Nah, ini adalah 3 atau sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya surah At-Thalaq ini. Nah, sekarang kita masuk kepada at-tafsiru tafsir. Allah SWT berfirman, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kalian ingin mentalak istri-istri kalian. Nah, kata beliau, al-khitabu lin nabi. Ayat ini ditujukan kepada Nabi. Jadi seruan ya ayuhan nabiyyu itu diserukan untuk Nabi. Wal hukmu, tetapi hukumnya itu amun, itu menjadi umum, lahu bagi Nabi, wali ummatihi, dan untuk umatnya. Jadi ya ayuhan nabiyyu ini khitabnya dikhususkan untuk Nabi, tetapi hukumnya itu umum kepada beliau dan untuk umatnya. Wa khussahuwa, dan dikhususkan Nabi bin nida dengan diseru ya ayuhan nabi tadi, itu tujuannya adalah ta'ziman lahu, untuk mengagungkan Nabi. Kama yuqalu li ra'isil qaum, sebagaimana dikatakan kepada pemimpinnya satu kaum, wa kabirhim, dan pembesarnya satu kaum. Jadi ayat ya ayuhan nabi itu yang diseru adalah Nabi, tetapi hukumnya itu meliputi untuk Nabi dan meliputi juga untuk umatnya. Nah, kenapa hanya Nabi yang diseru, bukan ya ayuhan nabi dan ya ayuhal mukmin? Nah, dikhususkannya penyebutan Nabi itu karena jawabannya, karena hal itu untuk mengagungkan Nabi. Sebagaimana yang diseru itu adalah ketua kaumnya, tetapi yang dituju adalah ketua kaumnya dan seluruh kaumnya. Yaitu ya fulan kama yuqalu li ra'isil qaum wa kabirihim, sebagaimana dikatakan bagi pemimpin satu kaum dan pembesar mereka, ya fulan wahai fulan, uf'ul ai uf'ul anta wa qaumuka, kerjakanlah olehmu dan kaummu. Fahuwa nidaun ala sabili takrim. Nah, seruan Nabi ya ayuhan nabi tadi itu adalah seruan atas jalan memuliakan, wa ta'zim, dan mengagungkan. Qala Qurtubi, telah berkata Imam Qurtubi, al-khitabu lin nabi khutiba bil lafzil jamaah. Khitab itu diperuntukkan untuk Nabi, tetapi Nabi dikhitab dengan lafal jamak. Talaqtum. Jadi kan yang tadi itu seruannya hanya tunggal kepada Nabi, tetapi Nabi itu diseru dengan
jamak, lafadz jamak. Ya ayuhan nabi idza talaqtum, jika kalian. Nah, padahal yang disuruh adalah hanya nabi saja. Nah, kenapa demikian? Ini kata Imam Qurtubi, ta'ziman wa tafkhiman, itu adalah sebagai pengagungan terhadap nabi dan sebagai tafkhiman, sama, pemuliaan kepada nabi. Wal makna, adapun maknanya, makna ayat di atas adalah ya ayuhan nabiyyu wa ya ayuhal mu'minu. Wahai nabi dan wahai para orang-orang yang beriman, idza aradtum tatliqon nisa, apabila kalian ingin mentalak istri-istri kalian, fatallikuhunna liiddatihin, maka talaklah mereka istri-istri kalian tadi liiddatihin, pada masa iddah mereka. Ay fatallikuhunna mustaqbilatin liiddatihin, talaklah mereka dalam kondisi mereka menghadapi masa iddah mereka. Wadhalika, masa iddah mereka itu fituhri, itu pada masa suci. Jadi yang pertama, talak itu diperbolehkan di dalam Islam. Islam membolehkan talak, yaitu untuk solusi yang terakhir, yaitu ketika nggak ada solusi yang lainnya kecuali harus talak. Kemudian yang kedua, mentalak istri itu ada aturannya, yaitu talak sunni namanya, talak yang sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu mentalak istri itu pada masa suci, yaitu bukan dalam kondisi haid. Jadi mentalak yang dianjurkan itu adalah mentalak istri pada masa suci dan istrinya tadi belum digauli, yaitu bukan pada masa haidnya. Karena masa iddah perempuan itu adalah 3 kali suci, yaitu hitungannya adalah yang pertama suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid. Nah, ketika keluar darah haid yang ketiga ini, baru masa iddahnya perempuan tadi itu suci. Sehingga kalau wanita itu dicerai pada masa sucinya, itu sudah dihitung. Artinya ketika masuk suci yang wanita tadi itu dicerai, itu sudah dihitung 1. Artinya bisa lebih cepat selesai masa iddahnya. Tetapi kalau suaminya tadi itu menceraikan istrinya pada masa haid, maka ini tidak diperkenankan, nggak boleh, karena masa iddah perempuan tadi itu bisa menjadi panjang. Jadi talak yang dibenarkan untuk mentalak istri itu adalah ketika istri tadi dalam kondisi suci. Wala tutallikuhunna fil haid, dan janganlah kalian mentalak istri-istri kalian itu fil haid, dalam kondisi haid. Qala Mujahid, Imam Mujahid beliau mengatakan ay tahiran min ghairi jima, suci dengan tanpa jima. Jadi mentalak ketika suci tapi dengan tanpa dijima. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yutallikha tahiran qabla ayyamassaha, yaitu hendaknya dia mentalak istrinya dalam kondisi suci sebelum dia menyentuhnya. Fatilkal iddah, itu adalah iddah allati amarallahu ta'ala, yang Allah perintahkan, yaitu ayyutalliqalaha an-nisa, yaitu dia mentalak pada masa iddahnya an-nisa, mentalak istri-istrinya. Qala al-mufassiru, para ulama ahli tafsir, mereka mengatakan wa innama nuhiya an talaqil mar'ah waqtal haid li alla tatula 'alaihal iddah fatatadarraru wa innama nuhiya an talaqil mar'ah waqtal haid, hanya saja dilarang dari mentala istri pada waktu haidnya, li alla tatula 'alaihal iddah, supaya tidak menjadi panjang, 'alaiha, atas istri, al iddatu iddah, supaya masa iddahnya itu enggak lama, fatatadarraru, sehingga perempuan tadi itu mengalami kerugian. Jadi intinya
talak yang benar yang sesuai dengan sunnah itu adalah mentalak istri ketika istri tadi masih dalam kondisi suci dan belum digauli. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.